Tapi gini, yang harus diakuin dulu sebetulnya semua kita harus ngaku adalah seks itu barang yang udah laku tanpa harus dipromot, kan ya sih? Betul, setuju. Jadi kata promote free sex itu aneh gitu kan. Nggak perlu dipromot ya. Jangan kan yang gratis, yang bayarnya jalan terus gitu loh. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acaptus. Ya. Yeay! Hello sahabat POV. Sahabat. Oh, udah ada versi. Kenapa ada jadi sih, sahabat gua POV? nggak tahu. Rekan POV. Waduh. Waduh, kan kita Iya, memiliki kan rekan. kita harus bersahabat semuanya, termasuk Vincent. Bener dong. Iya dong. Iya. Kita harus bersahabat sama untuk semua. semua. Tapi kenal juga belum, masa udah langsung bersahabat? Lah gimana mau kenal orang Anda di blog kan? Nggak di blog, cuman di-read aja. Tapi nggak dibalas ya. Aduh. Enggak, tapi intinya bersahabat sesama manusia. Betul. Nah, kita udah pas banget nih ada Adriano dan Coki. Halo. Iya. Kita datangkan khusus untuk membahas topik ini karena mereka paling mengerti nih. Paling hatam. Paling hatam ya. Ya. Dan Adri juga kan paling tua. Sorry, Adri itu paling tua di antara lu. Enggak tua dia. Gak mungkin. Lu tahun berapa? 83. Oh iya, Iya. bener udah 84 gua. Sorry, berarti kita 80-an ya? Iya. 80-an. Lu 70 atau 80? Enggak, 80-an gue 83. juga. Lu 83. Lu 83. Lu 84. Lu 8 berapa? 83. Lu 8 berapa? 84. 84. Gua 88. Oh, Berarti iya, kita 30-an semua ya? 30-an. Iya, kita 30-an. Lu sama lo sama gua 83. Bapak-bapak yang belum rela melepaskan masa jaya ini. Berkumpul jadi satu. Masih gaya belum kali berjaya. Iya, bener-bener. Tapi gue setuju, jangan pernah petik masa jaya lu duluan. Kenapa emang? Karena yang jaya di SMA semua sampah sekarang. Semua overweight, semua nggak jadi apa-apa, nggak pernah. Teman-teman SMA lo yang populer mana? Nggak ada kan? Oke, nah kita akan membahas soal Ya. RUU KUHP. Betul. Kan ada RUU KPK tapi udah selesai kemarin itu. Iya. Kan? Sekarang RUU KUHP nih yang lagi rame dan banyak di demo. Ya. Ya kan? Nah, gimana, Cak? Menurut Kemarin lu sih pas tentang gue sedikit menyesal tidak ikutan sebenarnya. Sama gue Ikutan juga. apa? Gue juga sedikit Ikutan demo. tidak datang ke sana. Betul, gue nggak datang. Cuman gue ikut kejebak macet di Palmerah. Aduh. Oke, Satu iya, setengah jam Iya. gue naik motor. Tapi bedanya gue kejebak macet tidak gerak itu nggak membuat gue emosi. Karena gue tahu apa yang mereka lakukan itu mewakili aspirasi gue. Iya. Gitu. It means something ya. Iya. Oke. Dan kayaknya kelihatan demonya juga lebih lebih pure ya, lebih. Iya. Karena nggak tanda-tanda demo yang nggak dikontrol. Paling gua rasa sih nggak dikontrol karena tandanya jelas. Satu nggak berdasarkan tanggal cantik ya kan? Betul. Tanggalnya Betul. Oke. Betul. Tanggal cantik ya. Betul. Genuine. Betul. Karena motivasi demonya bukan untuk nge-brand or whatever kan. Karena ada sesuatu yang harus se-urgent Ini mungkin. benar, ini demo bukan merit ya. Iya. Kalau ada tanggal kalau cantik merit dulu ada- tuh kayak tanggalnya dulu gitu. Isunya belakangan. Ya, dan satu lagi yang bikin demo ini beda adalah gue waktu itu sempet ngelewatin iring-iringan demo yang kemarin ya. Gue merasa nyaman di situ. Nggak ada Tidak itu ya. merasa. Oh, gua tahu. Ah. Karena kemiripan busana pasti. Anda kalau ada di demo yang tanggalnya cantik, Anda akan terlihat mencolok sekali. Sebenarnya iya, tapi lebih ke aspirasinya juga. Lu pernah datang ke pesta salah kostum kan? Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita ada aman. Ini kita baru pendemonya loh, belum apa yang mau kita bahas. Betul. Tentang KUHP-nya ya. Aspek-aspek positifnya udah kita. Dan mereka pun juga nggak bawa atribut yang mengancam gitu ya maksudnya. Apa? Ada Mengancam apa nih? Anda bilang mengancam apa? Mengancam. Oh maksudnya gue di Palmerah pun juga ya. Banyak yang bawa bendera, tapi benderanya gue tahu oh ini kampus ini. Iya, dan Ini kampus ini. dan ketahuan alma maternya jelas Alma ya. mater Iya, gua ngerti gitu. maksud lo, Iya, ya, alma mater terus ada itunya. Iya, dan Ada bukan ini kan, bordirannya. bukan alma mater polos yang
whatever kan. Benar. Ya, ya. Ada emblemnya gitu. Ada Jadi yang tahu emblemnya. jelas ya. Dan ada beberapa kampus yang mereka taruh bordiran di sini angkatannya mereka 2018 gitu. Iya. 2017 gitu. Jadi Tapi lo tahu nggak? aman. Tapi lo tahu nggak di Tidak mengancam. di Jogja itu mahasiswa sepakat untuk tidak masuk kampus. Oh, oke. Jadi kalau nggak demo, Dan bolos. mereka memang, iya kalau nggak demo bolos, tapi kebanyakan demo dan memang dikosongin aja gitu. Nah maksud gue jadi kepikiran, ini apakah kampus mengendorse mahasiswanya untuk gini? Lo ngerti nggak sih maksud gue? Apakah memang mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demo ke jalan for the greater good, ini nilainya disubsidi oleh kampus gitu? Dapat poin gitu. Enggak, iya karena maksud gue kan gini, maksud gue ya kalau negara bagus tapi dia ngulang mata kuliah ya gimana juga. Lo ngerti gak sih maksud gue? Itu maksud gue tuh kampus juga harus mensupport aspirasi Mensupport, ya. mahasiswanya. Paling enggak hari itu dikasih kompensasi lah. Iya, nggak dihitung bolos. Kayak anak OSIS kalau zaman SMA itu kalau rapat kan dikasih ini kan. Oh iya. Lo ngerti kan? Enggak, Iya, maksud benar. gue soalnya gue ngerti kenapa makin kesini tuh mahasiswa tuh makin males demo ya. Karena dia berpikir gitu ya kalau harga-harga turun tapi gue nggak jadi pengacara untuk apa juga. Bener. Tuh at the end of the day gue Mesti ngulang walaupun lagi. harganya turun gue nggak jadi pengacara gue tetap nggak bisa beli ya barang-barang yang gue bikin harga turun ini gitu loh. Jadi kalau maksud gue yang jadi pertanyaan itu kampus gimana menyikapi ada bolos besar-besaran seperti itu gitu. Iya. Setahu gue sih kampus tuh tidak yang menganjurkan atau mendorong untuk demo, tapi juga tidak melarang. Gitu. Karena nih ya buat mahasiswa kalau nanti aspirasi lo diterima dan akhirnya ada perbaikan dalam KUHP dan yang lain-lain, harga-harga turun atau apa, mereka nggak bisa sombong juga bro. Mereka tuh nggak bisa sombong. Misalnya contoh karena demo ada harga-harga turun terus ada ke tukang gorengan gitu, terus tahu nggak kenapa tepung murah pak? Karena saya pak. Tambahin dong pak, nggak bakal bisa. Tambahin dong 5 bakwan, ya dong disiram minyak panas. Tapi menarik banget sih mengenai KUHP sih, gila Ya. seru banget. Kemarin ada di LC juga gue nonton, seru banget sih, seru banget. Gue tuh sampai berpikir gitu, maksudnya kan awalnya dibikin undang-undang ini gitu ya. Revisi Maksudnya, undang-undangnya. Revisi undang-undang itu kan berarti kan ada keresahan gitu, maksud gue tujuan. Jadi lu bisa bayangin gak sih tiba-tiba kayaknya kita mesti ngomongin ini deh. Kayaknya semua yang ada di ruangan itu punya keresahan yang sama untuk ya udah kita mesti bikin nih revisi undang-undangnya gitu. Ngomongin tentang alat kontrasepsi kayaknya nggak bisa deh orang tua nunjukin alat kontrasepsi ke anaknya. Itu kayaknya ada yang salah. Siapa yang pernah terima cerita kayak, aduh dulu saya tahu tetangga saya loh, ibunya nunjukin spiral, anaknya jadi berandalan. Teruslah kita bikin. Maksudnya siapa yang bawa keresahan itu ke meja gitu kan? Maksud gua aneh banget gitu. Iya, tapi memang Disuruh bobo siang nggak mau sejak lihat kondom. Maksudnya, wah siapa? tapi memang kan KUHP-nya itu kan memang udah lama juga dipakai Iya, dari betul. zaman kolonial. Iya dari zaman Belanda sebenarnya KUHP yang dipakai dan secara sah itu sekitar 72 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya, dan sebenarnya sih kalau dari sisi ingin mengupdate nilai-nilai supaya bisa adjust sama perkembangan zaman sih bisa kita terima sih sebenarnya. Kalau dari sisi situ sih Betul, oke. kalau menurut gua malah harus. Harus, nggak mungkin kita pakai yang lama kan ya balik lagi karena kita udah berkembang gitu loh dan nggak relevan. Dulu zaman kolonial kan nggak ada sosmed, sekarang ada sosmed, ada perkembangan teknologi yang memang harus di-adjust gitu kan. Betul. Tapi yang menarik adalah dulu kan zaman kolonial kan ada unggas dong. Ada dong. Tapi kenapa undang-undangnya baru ada sekarang? Mungkin Mungkin secara dulu nggak secara banyak, fisiologi nggak banyak. unggas sekarang lebih cerdas mungkin daripada unggas dulu. Gua nggak tahu. Terus lebih cerdas bagaimana maksudnya? nggak tahu. Lebih mengganggu kestabilitasan Aduh, nasional lupa gitu lagi. kayaknya. Iya. Kalau menurut gua gini, kalau yang soal unggas ya, gua ngobrol sama temen gua, nah ini tidak bisa dipakai secara benar-benar yang umum gitu. Kayak misalkan lu piara ayam, terus temen lu punya pekarangan tetangga lu, terus ayam lu masuk ke pekarangannya dia, Iya, terus lu didenda jadi berapa 10 juta. Iya. Nggak bisa semudah itu. Karena ini sebenarnya lebih karena gini, kalau tertulis itu kan adalah lahan yang memang telah ditaburi benih. Berarti kan ada ekonomi di situ. Ada usaha di situ jadi sebetulnya. hama. Jadi kalau Oh, menurut iya, gue iya. jadi kan mungkin ada pengusaha-pengusaha kompetitor yang memang sengaja menyebarkan unggasnya. Nah, itu kalau tidak diatur, bingung mengadunya bagaimana. Ini ada unggas bagaimana. Nah, kalau ada KUHP-nya, lo ini unggasnya siapa?
Nah, itu kan berarti kan mengganggu ekonomi di sini. Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, Kasihan itu juga ya, kayaknya tapi dilindungi maksudnya- jadi. Kasihan juga itu menunggu 72 tahun untuk di Nah, makanya Ya. sebetulnya gini, itu kan 72 menunggu tahun banyak peternak dan sawah-sawahnya yang dihancurkan gara-gara ya di boykot. Maksudnya berarti praktik itu sering dilakukan kan. Misalnya lu punya sawah. Iya sih, iya. Lu punya sawah, terus gua nggak suka sama lu nih Iya, gitu. iya. Terus yang gua lakuin malam-malam gua nyebar Menyebarkan dedek unggas. ayam Iya. gitu kan untuk ngancurin itu gitu. Iya, mungkin yang terjadi seperti Berarti itu. sering makanya. ada Mungkin sering banget serikat terjadi. petani dan peternak sangat bersorak-sorai ya. Maksudnya akhirnya Ya. suara mereka didengar. Betul, betul. Mungkin yang happy soal ini 72 tahun kemana aja. Iya. Seandainya undang-undang ini 10 tahun lebih cepat. Iya. Sawah saya masih ada. Ngomong-ngomong soal sawah, Ya, ini. Muslim baru datang. Halo Pak Muslim. Ini. Kenapa ada itu loh audio jangan lewat kamera dong. Kenapa jadi? Blocking kamera. Lu tau gak tapi ya yang membuat genuine tuh menurut gua kata yang penting ya Iya. dalam demo ya. Karena gampang banget membuat ini rolling apa nggak rolling? Rolling, Rolling. nggak apa-apa. Membuat demo ini kelihatan nggak pure kalau tiba-tiba ada brand yang tap in tau gak lu kayak Iya. tunjukkan demo kamu dan dapat diskon 25% untuk beli es up anjing itu kalau ada itu langsung skeptis semua orang makanya gua sebel sama promo-promo kayak tunjukkan kamu telah mencoblos Iya, dapat iya. diskon beli donat gak usah kenapa sih harus tap in kayak gitu gua nggak Iya, ngerti iya, iya. Nggak, Mungkin jadi mengurangi- riding the moment kan, iya, riding the iya, moment. lu mengurangi kegenuinan orang gitu. Jadi mungkin dia pakai ini kali, pakai Alma Mater dapat diskon kopi. Iya, malas Iya, banget iya, kan. iya, iya. Tunjukkan selfie demo kamu Iya, iya. untuk mendapatkan ojek online gratis gitu kayak. Betul, Ntar ide betul. gue didengar lagi. Ini ide jelek yang jangan ada. Ini sampah nih. Tapi kenapa lo jadi pilih KUHP untuk jadi pembahasan Bang Martin? Karena gini, sekarang kan memang yang lagi dipertanyakan itu adalah KUHP. Sebenarnya bukan cuma nilai apa istilahnya bukan butir-butir apa sih namanya pasal-pasal yang dalam KUHP-nya sendiri. Iya, iya, Tapi juga berkaitan dengan demonya juga. Gitu loh. Kenapa ini bisa jadi rame dan kenapa sekarang ini? Tapi maksudnya gue juga nggak tahu sih ini sudah ada dari lama ataupun juga baru gitu. Maksudnya gue ngelihat banyak yang janggal aja gitu. Misalnya mulai dari tadi alat kontrasepsi, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Orang tua nggak boleh menunjukkan atau bikin pagelaran atau apa segala macam untuk Pagelaran tuh Nggak ada ya? Ada bikin tapi pagelaran. menurut gua ya itu juga jadi problematika ya di Indonesia karena gini somehow gua kan sama Tretan Muslim kan pernah ikut seminar di mana ada LSM yang mencoba untuk mengedukasi masyarakat Ya. untuk menekan penyebaran penyakit seksual yang ditularkan oleh HIV/AIDS ya. HIV/AIDS dan yang lain-lain gitu. Dan ternyata permasalahan dari teman-teman kita ini yang mencoba melakukan penyuluhan ini adalah masih dianggap penyuluhan kepada masyarakat ini adalah untuk mengencourage free sex. Iya betul. Itu soal problem. Itu salah ya. satu. Nah, dengan adanya KUHP yang mungkin bisa kita perdebatkan tadi, itu kan lebih memberikan masyarakat yang menganggap ini sebagai encourage free sex dasar hukum untuk membuat LSM ini menjadi lebih sulit untuk mengedukasi orang-orang mengenai safe sex dan yang lain-lain gitu loh. Sebenarnya dalam artian untuk mencegah penyakit ya. Betul. Ya, tapi gini yang harus diakuin dulu sebetulnya semua kita harus ngaku adalah seks itu barang yang udah laku tanpa harus dipromot, ngerti gak sih? Jadi, Betul, Iya, iya. setuju Jadi gua. kata promote free sex itu aneh gitu karena Nggak barang perlu udah di-promote ya? Nggak, jangan kan yang gratis, yang bayarnya jalan terus gitu loh. Tanpa ada iklannya ya. Tanpa ada iklannya. Tanpa ada Jadi iklan. itu emang Tanpa ada iklan, betul. It's just the way we behave. Iya. It's just ya udah itu human being aja, itu yang harus diakui dan lo nggak bisa separate itu gitu. Iya. Itu Setuju kata-kata yang aneh gitu, promote free sex. Iya. Ya seks tuh barang yang udah laku gitu. Benar, Kan benar, yang benar, gratis yang bayar juga. Justru memang yang dibutuhkan adalah edukasi kan. Betul, untuk betul. itu. Edukasi tuh Kalau- nggak pernah ada masalah loh. Iya, iya. Dia tidak gini. Kalau kita tuh edukasi itu tidak pernah diatur di sini. Ya. Jadi tidak apa-apa untuk mengedukasi. Nah kalau kita melihat pasalnya, ini kita ngeliat pasalnya ya. Pasal 414. Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, gimana mempertunjukkan? Dia bikin pagelaran. Nih, bukan itu bukan dong. Masa bikin show. Ya, sekarang Iya, iya. gimana cara mengedukasi tanpa menunjukkan? Terang-terangan. Nanti dulu makanya mempertunjukkan, menawarkan. Iya, Oke. iya, iya. Gini, mau nggak? Iya, Oke, iya, nih, iya, pakai iya, nih, iya. menawarkan kan. Iya, Terus iya.
menyiarkan tulisan tuh bagaimana? Bikin poster Atau apa? meme poster, or whatever misalkan lah ya. gitu. Ya. Atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan. Ini apa nih? Bagaimana nih kata-katanya? Gimana sih? Buat ngasih tahu dapat dari mana mungkin. Atau Iya, menunjukkan oke. untuk dapat oke ini lu beli Lu beli di nih. sana bisa gitu. Iya, iya, Sama iya. Mart gitu Iya, ya. Iya, iya, iya. Anda sebut-sebut merek. Kan Mart kan banyak ada Iya, Mart. iya, iya, iya. Ini kan dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Nah, pertama anaknya itu juga tidak jelas. Anak di kategori anak itu apa? Anak umur 30, Iya. anak umur 30 2 udah pasti tahun. bukan anak dong. Iya, iya, iya. Anak kan tetap anak dong. Enggak, dan ini dianggap anak secara umur atau secara mental? Nah, makanya Nggak bisa, nggak nggak bisa, jelas. nggak bisa. Kata-kata Dewasa. mental tuh nggak bisa. Lu pasti umur. Bukan Pasti- maksudnya. Iya. Lu anak bukan. Enggak dong, gua Lu- dewasa dong. Anak-anak bukan, tapi lu adalah anak dari orang tua lu dong. Enggak, bisa oke, juga. benar. Bener nggak? Iya, Kalau iya, bokap lu nih misalnya, mau nggak lu? Mau dong. Lu jangan pakai argumen ibu gua dong. Kamu setua-tuanya tetap anak ibu. Iya emang ngerti nggak maksud gue? Ya itu berdua. Bener dong. Enggak. Tapi maksud gua ya, poinnya adalah menurut gua kenapa sih kita masih denial kalau free sex di kalangan remaja tuh kayak nggak pernah terjadi? Iya. Ya itu dulu. Faktanya free sex di kalangan remaja itu terjadi. Itu memang ada. Nggak perlu pakai peraga dong. Maksud gua, kalau kita mau ke kalau kita mau ke dokter aja, kita baru dikasih resep yang pas. Kalau kita sudah mau mengakui di mana sakit kita. Yang gua lihat negara, masyarakat itu denial. Kalau masyarakat kita bahkan anak-anak mudanya itu free sex. Maksud gua, selama kita masih denial itu, kita nggak akan pernah bisa mencari sumber di mana. Ya udah akuin aja emang free sex dan cara satu-satunya. Bener kata Adri, seks itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita cegah. Itu udah laku dengan sendirinya. Iya. Daripada kita mencegah seks yang Iya. menurut gua tidak rasional, ya diajarin aja ilmunya. Abstinence tuh Gimana cara edukasi? Nggak, Jadi itu yang susah kan? ada yang namanya kondom. Seperti apa, Pak? Tidak boleh. Kamu tidak boleh jangan menunjukkan. mancing-mancing. Kamu mungkin anaknya sengaja Ya. mancing. Gimana Pak? Coba Pak. Coba. Nah, Pak. kalau mungkin tidak boleh ngasih tahu belinya, oke lah gitu. Iya, iya, Jadi kan jadi penasaran sendiri kan. Menurut gue tuh yang jadi masalah di KUHP ini, beberapa pasalnya ini memberikan legitimasi buat orang-orang yang tidak mengerti pentingnya sex education. Ya, Sehingga menurut gua itu tidak menyelesaikan masalah juga. Jadi Ya. kita tuh, masyarakat kita tuh hidup dalam denial seolah-olah kaum muda kita baik-baik saja. Seolah-olah Ya. pengetahuan, let's say, pengetahuan agama itu sudah cukup. Maksud gua, ya tidak juga dong. Lihat kenyataan yang ada. Tapi kan ada yang ini kan akhirnya yang disahkan salah satunya juga usia pernikahan menjadi dinaikin ke 19 tahun kan. Which is itu bagus banget. Nah, itu gua setuju. Karena zaman dulu KTP itu selalu punya tulisan kayak KTP dimiliki bagi warga yang sudah memiliki 17 tahun atau sudah menikah. Lah, Iya. gimana sih kalau 17 tahun dianggap dewasa? Berarti negaranya meng-approve orang nggak dewasa untuk menikah dong. Itu nggak boleh terjadi. Iya, iya. Kalau sebelum 19 tahun nikah tapi nggak apa-apa. Nggak boleh kalau sekarang. Hah? Di Madura gimana dong nasib orang Madura? Oh tidak boleh atau gimana? Nggak boleh. Udah Usia jangan boleh bikin menikah. KUHP sendiri. Lo enggak, ada usia menikah sekarang 19 tahun ya? Iya. Madura 12 tahun, 13 tahun menikah dong. Ya itu yang harus dibenerin dong. Iya, benar. Itu yang harus dibenerin Itu dong. yang harus dibenerin. Nah ini ada penjelasannya. Oke, ada Maksud gue penjelasannya. biar Ya, ada silakan. penjelasan RUU KUHP ya. Jadi yang untuk pasal 414 Ya. yang dimaksud dengan alat untuk mencegah kehamilan. Ya. Jadi kontrasepsi itu kan mencegah kehamilan. Ya, kan? ya. Walaupun fungsinya salah satunya Ya. untuk Mencegah penyakit. mencegah penyakit, Ya, ya, ya. tapi dia spesifiknya alat untuk mencegah kehamilan adalah setiap benda yang menurut sifat penggunaannya secara umum dapat mencegah kehamilan, walaupun benda itu juga dapat digunakan untuk hal-hal lain. Ya, kan? hal-hal lain mungkin yang tadi gue sebut ya. Ya. Pencegahan kehamilan dapat terjadi baik selama atau setelah dilakukannya hubungan badan. Oke. Jadi bisa juga yang diminum, pil Ya, KB, ya, kan? ya, Pil KB. Perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini adalah, nah ini penting nih, Ya. adalah perbuatan mempertunjukkan, balik lagi, menawarkan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana Iya. untuk mencegah kehamilan. Perbuatan mempertunjukkan dapat dipidana bila mana dilakukan secara terang-terangan. Jadi kalau gelap nggak apa-apa. Goblok, bukan itu dong. Ini terang-terang. Lo enggak kalau berdasarkan ini kan, kalau berdasarkan ini. Iya, ini karena kalau. Iya, Nah, terus kan
sedang perbuatan menawarkan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana tersebut dapat dilakukan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan tapi perbuatan tersebut dilakukan tanpa diminta. Dengan demikian, ini penting nih. Iya. Apabila perbuatan itu dilakukan untuk memenuhi permintaan, Oke. bukan suatu tindak pidana. Memenuhi permintaan. Berarti kalau di order. Anaknya minta misalkan, nih kalau Iya. misalkan maaf ya kalau salah Iya, ya, kalau iya. baca ini berdasarkan permintaan dong, permintaan siapa? Iya, Ini iya. juga nggak jelas kalau anaknya minta, mau dong lihat dong Gua kontrasepsi. nggak ngerti tujuannya bikin pasal ujung-ujung tapi boleh kalau diminta ya nggak usah dibikin aja pasalnya. Ya nggak? Apa gunanya sanggahan yang terakhir? Maksud gua gini, mungkin. Oke, Mungkin. sekarang gini, apa situasinya yang dia dapat tanpa diminta? Jadi ilegal, ditaruh di kantongnya gitu kayak, wah ada bapak saya naruh kondom nih saya nggak mintain. Apa gimana situasinya? Nah, maksud gue gini, sex education itu dibikin sesimpel aja, masih banyak orang yang nggak mudeng. Apalagi dibikin dengan cara-cara complicated kill. Hai, mari. Ya tidak akan berpengaruh. Semua ilmu kan gitu ya sifatnya, nggak ada yang minta emang harus dikasih. Kalau lu gimana mau dapat ilmunya gitu? Kalau manusianya udah sadar duluan terus baru dapat edukasinya, kita nggak perlu masalahin ini. Tapi karena manusia masih nggak punya kesadaran, makanya ditunjukin dong meski tanpa ada permintaan. Nggak, masalahnya kalau punya anak tiba-tiba minta kondom justru ngeselin juga. Iya, kenapa? Gimana? Ya iya, tapi kan nggak mungkin Ke anak-anak punya bapaknya kesadaran kan? itu nggak mungkin. Di Madura itu Pak minta kondom dicekasih celurit ya kan. Tapi handphone gue tapi- sorry, gue pengen cari yang usia nikah tadi. Tapi menarik Cabut gini. ya? Menarik gini. Yang diperlihatkan itu adalah alat kontrasepsi. Iya. Ya kan? Alat kontrasepsi. Ya itu apa misalkan? Kondom. Kondom. Pil KB. Kondom dalam bentuk yang sudah dibuka. Brr. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Kondomnya kan gitu. Iya, Buat iya. apa tujuan dikasih lihat kondomnya? Ya itu dia. Nggak semua orang lo bisa. Nih lihat di pakai kondom nih. Gitu kan nggak mungkin. Nah maksud gue gini, kalau diminta makanya kita perlu mengedukasi. Nah kalau kamu nanti kalau kamu mau mencegah kehamilan, kamu perlu namanya alat kontrasepsi gitu. Ya. Ya kan? Yang gimana, Pak? Nah, kamu mau tahu? Mau. Minta kan? Terus kasih lihat. Gue ragu. sih. Aman dong. Aman dong. Lo kalau bisa Kalau ngebesarin anaknya- anak, lo kalau bisa ngebesarin anak pada saat lo ngomong gitu dengan anak yang kayak apa Pak? Gila lo orang tua yang hebat banget. Gue yakin 100% semua anak akan kayak, lo aneh banget sih ngomong gini sama gue. Iya lah. Gimana? Iya. Loh, pasti anggapan pertama adalah iuh, pasti gitu. Nggak, dan lo gimana caranya membuktikannya di depan hukum? Gimana caranya? Iya, iya. iya. Misalnya ada tuntutan gini, enggak, dulu anak saya bilang, iya saya ada rekamannya Pak. Nggak mungkin kan? Maksudnya lu gimana? Gimana caranya? Nah iya kalau misalnya memang kalau misalnya pihak berwenang kan ya itu nggak apa-apa gitu melakukan itu depan umum mengedukasi itu nggak masalah kan? Iya, Nggak iya, masalah. Karena dia Harusnya, pihak ya. berwenang. Cuman kan ini kan ranahnya keluarga gitu ya. Kalau misalnya ini ya mungkin karena nggak ada batasan itu juga kali. Jadi kita pun juga nggak ngerti. Kita sebagai orang tua gitu ya. Dan berarti secara tidak langsung dengan kata-kata yang seperti itu seolah-olah dan implikasi yang seolah-olah ditunjukkan kepada kita adalah lebih berwenang negara untuk mendidik anak kita untuk Iya. hal-hal privasi daripada orang tua yang membuahi anak tersebut. Itu dia. Dan maksud gua itu apa? Kenapa dia nggak mengatur tentang kayak usia-usia yang pantas menerima edukasi seks adalah dari umur 13 Itu masih sampai lebih berapa? make Maksudnya, sense. kenapa dia nggak ngusulin itu? Kalau menurut gua kita lihat penerapannya deh. Penerapannya kalau misalkan ini bisa ditindak kalau apa? Kalau lu di depan polisi atau di mana gitu. Iya. Maksudnya Itu kan juga jadi nggak masalah mungkin dong sih. kalau lu begini lu di ruang tamu ya anak-anak ya saya mau kasih seks edukasi nih misalkan. Iya, Nggak ada yang iya. lihat lagi. Iya, iya. Kecuali anaknya yang memang tidak suka dan akhirnya mengadukan. Ya iya itu tadi. Nah maksud gua gini, Itu durhaka banget anaknya. loh, makanya itu diatur sama undang-undang. Makanya kan kecuali diminta. Mungkin Iya, ya, ini iya, kan iya. kalau gue berasumsi aja. Iya, iya, iya. Berasumsi kan nggak tahu. Orang tua kan ada yang waras, ada yang gitu. Iya, iya, Iya iya, dong. iya, iya. Jadi yang boleh edukasi cuma pihak berwenang. Iya. Nah kapan pihak berwenang Nah, yang ini- edukasi? Ini tidak ngomongin soal edukasinya. Loh. Cuman menunjukkan alat kontrasepsi Iya, aja iya, gitu. menunjukkan alat kontrasepsinya aja. Dan edukasi itu kan tidak harus menunjukkan kontrasepsi. Kalau gini loh, kalau konteksnya mau diedukasi, anaknya mau ya nggak apa-apa. Kalau anaknya nggak mau diedukasi, masa kita mau maksa? Permasalahannya yang Adri bilang tadi, di mana-mana ilmu itu nggak akan pernah ada orang yang minta duluan. Iya. Iya. Semua orang ngerasa udah cukup kan nggak perlu gua terima Dan, apa-apa. dan kalau iya itu emang psikologinya manusia tuh begitu, ilmu tidak ada yang tiba-tiba
sepertinya hari ini aku ingin belajar biologi gitu, kayaknya enggak, emang harus ada dikasih. Dan menurut gue ini jadi memperumit yang seharusnya simple gitu aja sih kalau buat gue sih. Nah, Jadi itu kan tadi kita ngomongin soal yang alat kontrasepsi itu. ya, itu jadi concern gue juga sih. Nah iya, selain itu pun juga kayak ada pasal 598 yang kewajiban adat itu pun juga menurut gua kayak Kewajiban adat gimana? Jadi Hukum adat ya. Living law. iya, living law. Jadi ini di pasal 598, setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Ya. Gitu. Nah, berarti kan kita mesti ngecek kemanapun kita pergi gitu, hukum-hukum yang berlaku Nggak, di dan adat ya, di berarti ya. tempat itu bagaimana. Dan Tapi nggak tahu ya. Gue agak setuju sih. Maksudnya kayak bule-bule Australia di Bali sih kurang ajar semua ya. iya, Ada- iya Maksud, memang. tunggu, lu ngomong Ya, nggak semua berarti semua, nggak ada tapi- yang kurang ajar nih. Tapi yang kurang ajar nggak bisa dipidana kan? Menurut gue sih pidana aja nggak apa-apa kayaknya. Kurang Nah. ajar itu masuk ke Menodai- ranah hukum nggak? Ya itu dia. Maksudnya hukum adat Iya. kan. Nah, yang pertama paling yang harus dijelaskan. Dia melanggar adat-adat kan. Iya, iya. Nah, Tapi menurut gue yang pertama harus diklarifikasi adalah itu taraf mana, hukum adat yang mana, di masyarakat yang mana, itu harus diperjelas, itu satu. Ini hukum yang hidup dalam masyarakat ya. Iya, Maksudnya, iya. iya, di luar dari kalau Misalnya misalnya hukum adat mah iya lah. kalau lu nyepi terus lu masang TV gitu, masa lu nggak mau Kalau nggak misalnya boleh hukum dipidana? adat sih Pidana iya. aja. Cuman kan Iya nggak? hukum yang yang berlaku dalam masyarakat itu kan bukan cuman hukum adat doang, misalnya ada peraturan yang mereka buat pun juga Nggak, makanya di yang harus RW berapa yang, gitu. yang harus yang pasti gue mendingan di penjara daripada digebukin masyarakat. Jadi kalau emang dipidana itu lebih baik ya, bikin gue hidup. Enggak, Opsinya- permasalahannya gini, yang harus diperjelas adalah hukum adat yang mana. Iya. Karena kalau semua hukum adat itu akan jadi tricky. Kalau semua hukum adat, apa fungsinya KUHP? Kalau akhirnya semuanya ikutnya ke hukum adat. Hukum itu bukan norma kan? Living law enggak. Jadi itu Hukum dia. adat Beda tuh loh. norma adat loh. Norma adat. Nah, Beda, kalau namanya hukum itu sudah tertulis dong hukum. Ya kalau adat mana ada yang tertulis-tulis kayak gitu. Udah berarti itu kan norma dan kebiasaan. Nah, itu Ya, dia. iya, maksudnya. Nah, itu dia. Berbeda loh. Nggak, maksud gua yang harus diperjelas adalah kalau nanti kita semua jadi ngikut ke gini, untuk beberapa hal gua setuju sama Ya. Andri. Kalau misalnya memang kita kurang ngajar di satu daerah ya memang harus ditindak. Iya. Itu memang adalah common sense dari Ya, setiap betul, manusia. betul. Tapi maksud gua, kita harus batasin juga di mana sampai tahap mana ini hukum living law ini akan menjerat kita. Karena kalau semua living law di Ya. daerah situ menjerat kita, apa gunanya KUHP? Dan kayak semua adat jadi bebas untuk bikin. Iya, Bikin gitu hukum loh. sendiri. Dan satu lagi, masyarakat adatnya aja sekarang udah nggak tahu di mana, digusur-gusur sama gunung, sama gedung-gedung. Sama gedung. Nggak, maksud gue gitu loh kalau nggak, tapi maksud gue yang harus diperjelas tuh hukum adat yang mana, itu aja sih maksud gue. Kalau lu apa, Bang Martin? Ada yang lu concern nggak dari semua Pasal-pasal- atau kalau lu ada pasal-pasal tertentu yang lu concern? Ya penghinaan terhadap pemerintah. Kalau nggak salah ada lagi yang keluar lagi tuh makar terhadap presiden. Iya. Satu lagi, gue bahkan nggak tahu tuh, kayak kemarin kan di debat tuh di LC gitu, nggak ada penghinaan terhadap presiden, adanya Penyerangan harkat dan penyerangan martabat. harkat dan martabat. Ya. Mestinya itu juga nggak usah ada sih kayaknya. Kayaknya soalnya gini, sulit buat orang yang kesel Mm. terus berusaha nalar omongannya dengan baik gitu. Sepakat. Maksudnya sepakat. dulu Chris Rock punya joke, kalau mobil lo ditabrak sama orang yang kakinya buntung, lo pasti akan nyerang kakinya sih. Iya. Dasar lo emang udah nggak bisa injek rem, kaki lo buntung. Ya lo lagi kesel gitu ya sih, kayak Kenapa kakinya buntung? ya misalnya. Enggak. Poinnya Poinnya adalah iya. kalau presiden bikin gua kesel, ya gua akan serang mana yang bikin dia kesel sih. Iya. Sulit tuh dalam marah, lo harus kayak mengkategorikan ucapan lo dan Ini presiden nih. Iya. Tapi kan harus berdasarkan fakta. Maksudnya gini. Kan Nggak kalau- bisa lah, hina tuh nggak ada yang berdasarkan fakta. Nah itu dia yang kurang di Fitnah, kita tuh fitnah jadinya. gitu. Misalnya gini, gue ngina lo nih. Ah. Gue boleh ngina lo ya? Ya. Jidat lo kayak lapangan terbang, itu kan nggak fakta. Maksudnya
penghinaan tuh tidak ada yang pernah sesuai fakta. Maksudnya gimana faktanya? Gue dia waktu Tapi bilang kalau- jidat lu, gue langsung kayak oh ya nggak apa-apa, kayak lapangan terbang. Iya. Yang masuk Ini aja. gua kalau menghina lo kayak jidat lo tuh 27,5 cm. Ribet, men. Siapa yang punya waktu untuk menjadikan fakta dalam menghina? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus nyari data dulu ya. Nggak bisa, men. Nggak bisa. Tapi nggak ada orang yang akan ngatain gue jidat lu kayak lapangan terbang, nggak ada. Ya nggak kan misalnya. Iya, iya. Gue pengen tanya sama lo, penghinaan berdasarkan fakta tuh bagaimana contohnya? Iya, iya. Iya, iya. Apa? Contohnya nggak bisa, men. Dasar lu hampir obesitas. Sulit. Hampir. Gue nggak tahu karena lu nggak bisa pasang. Nggak menusuk kan? Nggak menusuk. Iya, iya, iya. Karena kalau ngomongin fakta nggak menghina. Iya nggak bisa. Fakta tuh ya fakta. Hinaan tuh ya ekspresi lu terhadap itu. Menurut gua ya nggak bisa, ya biarin aja, ya gimana. Kalau nggak mau dihina jangan jadi presiden. Menurut gua Iya, iya, iya. itu resiko lo jadi presiden. Tapi anyway, daripada kita pusing mikir-mikirin kayak gini ya. mungkin Iya. Pada saat video ini diupload, kita pengen kasih tahu tanggal 4 Oktober ya. Tanggal 4 Yes. Oktober 2019. Ya. Itu bakal ada komedi festival yang oke banget namanya Idea Fest. Comedy. Idea Fest Comedy, di mana kebetulan kita semua jadi line up di situ. Betul. Cameo Project pun juga ada. Jadi yang sedikit berbeda dengan Idea Fest Comedy ini adalah ini bukan cuma sekedar pagelaran komedi festival, tapi di sini kita juga memberikan platform buat yang datang untuk berinteraksi langsung dengan para line up yang ada. Mencoba lucu lah ya. Ya, kurang lebih. Nanti bakal ada dan yang Cameo paling- Project nanti bakal dibantu ya. Oh, kan dibantu. Supaya menjadi lebih lucu. akan dibantu. Nah, ini dia. Ada comedy experience, oke. Ada comedy Jadi kita nggak experience cuma yang kita datang tawarkan. nonton performer, tapi bisa ikut terlibat. Betul. Seperti ada diskusi panel nanti ya. Ya. Gue juga ada tuh di diskusi itu tuh. Ya, ya. Ada comedy silence, Ada comedy silence, activities. Pelan-pelan dulu dari bahas Diskusi ada panel namanya yang mana ya? diskusi panel. Jadi nanti kita akan Oh, nggak ada membahas gue ya. topik-topik yang tajam. Misalnya soal flat earth, LGBT. Iya, Oleh orang-orang nanti Gue ngebahas akan tentang di- free sex gue ntar. Bebas. Itu yang Ya. kita bukan. Iya, ada kita juga. Oh, Ya. gue membahas Jadi soal ada minoritas. diskusi panel. Terus juga ada comedy silent. Ini yang menarik, belum pernah ada nih. Di Indonesia. Jadi stand up, penontonnya pakai headset. Ya, jadi materi komiknya hanya bisa didengar oleh penontonnya. Jadi Yang nggak pakai akan bocor. Gitu. Oh, iya. Karena materinya sudah jelas bahaya dong. Iya, iya, iya. Ditentang Ih, menarik oleh itu. KUHP tadi. Iya, iya. Dan nanti headsetnya itu juga langsung nyambung ke Kapolres kalau tidak. Aktivitinya banyak, Bro. Aktivitinya ada activity, banyak. bisa main. Ada booth pengakuan dosa. Nah, booth pengakuan dosa ini adalah akan ada booth di mana semua yang hadir bisa curhat masalahnya apa. Ada siapa nanti yang mendengar? Akan ada line up yang mendengarkan. Apakah masalahnya selesai? Belum tentu. Malah nambah dosa biasanya. Akan ada forum. Tapi ini dan akan line up juga sama talks. yang orang yang mengaku dosa sama-sama dibuka profilnya. yang mengaku dosa. Enggak lah, kayaknya privacy sih, tetap privacy. Enggak lah, kayaknya Enggak ya? kebuka ya. Kebuka. Dia masuk ketahuan dong. Iya. Enggak, Dia pasti. masuknya orang-orang udah tahu. Tapi dari suaranya juga harusnya udah ketebak. Nggak mungkin yang mengaku dosa nggak tahu dia dari siapa tapi ditonton rame-rame kayak Cuma di live di layar nanti. Iya, iya, di live di layar dia misalnya contoh kan. Iya, aku udah Anjing, yang main aku doang. Misalnya aku nggak sengaja melakukan hubungan sama pacar aku gitu. Dan itu layar di rumah orang tuanya. Tiketnya berapa harganya, Bro? 330.000. Aduh, sangat murah sekali, Sangat murah, 330.000. sangat murah 330.000. euforia bisa dicari di mana? Infonya bisa langsung dicari aja di website kita. Ideafest.co.id. Jadi kan hari ini hari Itu Itu terlucu bukan ya. website itu. Maksudnya website acara ini gitu. Iya. Oh iya iya. Jadi kan hari ini hari terlucu kalian. Betul, betul. Jadi daripada kita pusing-pusing kan mikirin KUHP apa, Iya. kita bisa tertawa sejenak. lah. Tapi habis itu disahkan tetap. Kalau aku ya. Setidaknya lupa sejenak ya kan. Oke, langsung tonton di Idea Nanti akan ada linknya, akan ada linknya ya. Iya iya. Oke. Oke, sip. Thank you Yo, thank you sudah so much datang. semuanya. Maksudnya ada ekspresi Ya, itu bukan kan? dikritik. Ya dihina, orang dihina. Iya. Enggak, lo ngerti nggak sih? Lu nggak mungkin ada orang jalan tiba-tiba terus ngeludahin lu.